asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru sekalian. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Zig Ziglar pernah berkata, you don't have to be good to start, but you have to start to be good. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Jadi selama 10 menit ke depan, saya Sita Maharani sebagai moderator dan teman-teman saya akan memaparkan materi tentang pengaruh Gunung Merapi terhadap pemanasan global. Adapun pembagian materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama latar belakang yang akan disampaikan oleh Kesya Almira Najwa Rambe. Perkenalkan, nama saya Kesya Almira Najwa Rambe. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai latar belakang Gunung Merapi. Merapi merupakan gunung api paling aktif di Indonesia. Aktivitas erupsi terbaru yang tergolong erupsi paling besar beberapa dekade terakhir. Secara umum, total volume erupsi mencapai berkisar antara 100 sampai 150 km kubik dengan tingkat erupsi berkisar 105 km kubik per bulan dalam 100 tahun. Sedangkan volume material piroklastik hasil erupsi tahun 2010 ditaksir mencapai lebih dari 140 juta meter kubik. Selain itu, ada bahaya primar yaitu bahaya erupsi atau awan panas, piroklastik, dan hujan material. Ancaman selanjutnya adalah bahaya sekunder yaitu pasca erupsi atau lahar dingin. Ancaman terjadinya banjir lahar pasca erupsi akan berlangsung hingga 3 sampai 4 tahun ke depan. Dikemukakan oleh Kepala Pusat Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Suropo Ponugroho. Adapun dampak dari erupsi Gunung Merapi merupakan sedimen yang besar hingga menyebabkan kerusakan fasilitas warga dan masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Pesan masalah yang akan disampaikan oleh Lutfi Abdul Ghaffar. Nama saya Lutfi Ghaffar. Saya akan menjelaskan konsep masalah apa yang maksudkan letusan Gunung Merapi, apa dampak dari letusan Gunung Merapi, bagaimana cara penanganan letusan Gunung Merapi, apa penyebab Gunung Merapi meletus pada tahun 2010, bagaimana hubungan letusan Gunung Merapi terhadap pemanasan global, tujuannya menjelaskan definisi letusan Gunung Merapi, menjelaskan dampak letusan Gunung Merapi, menjelaskan penanganan letusan Gunung Merapi, menjelaskan penyebab letusan Gunung Merapi 2010, menjelaskan hubungan terhadap letusan Gunung Merapi. Saya kembalikan kepada moderator. Penyebab yang akan saya sampaikan Yasinta Maharani. Yang ketiga ada penyebab yang akan saya sampaikan sendiri. Gunung Merapi terbentuk dari aktivitas lempeng tektonik di kerak bumi yang saling bergesekan dan menekan satu sama lain. Oleh karenanya, Gunung Merapi banyak ditemui di daerah perbatasan lempeng tektonik. Secara geologis, wilayah Gunung Merapi terbagi menjadi 3, yaitu batas divergen antar lempeng, yang kedua batas konvergen antar lempeng, dan yang ketiga titik panas. Dari pemaparan materi tersebut, timbul pertanyaan, mengapa dalam perut bumi terdapat lava? Karena pada saat terjadinya erupsi Gunung Merapi, magma mengeluarkan dan mengalir. Nah, pada saat itulah namanya berganti menjadi lava. Lava terbentuk dari batuan asteroid menyentuh atmosfer, sehingga menghasilkan gesekan yang menghasilkan api. Keempat ada dampak yang akan disampaikan Muhammad Ali Al-Kahfi. Saya Muhammad Ali Al-Kahfi akan menjelaskan tentang dampak letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi adalah salah satu bencana alam yang dapat memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan manusia. Ketika Gunung Merapi meletus, material vulkanik seperti abu, lava, dan batuan dapat tersebar luas dan menciptakan berbagai dampak yang merugikan manusia dan ekosistem sekitarnya, seperti evakuasi dan pengungsi, kerugian materi, kesehatan manusia, perubahan lingkungan, pemulihan dan rekonstruksi.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Cara mencegah yang akan sampaikan saya, Yasinta Maharani. Adapun cara mencegah Gunung Merapi tidak dapat dicegah. Mengapa? Karena terjadinya letusan Gunung Merapi itu merupakan faktor alami yang terjadi oleh alam. Manusia hanya bisa memprediksi kapan terjadinya letusan Gunung Merapi terjadi. Namun, Gunung Merapi dapat ditanggulangi dengan cara menggunakan hubungan materi dengan pemanasan global yang akan disampaikan oleh Tasya Almirada Zuharambe. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan letusan Gunung Merapi terhadap pemanasan global. Letusan gunung api dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Hal ini disebabkan karena pada saat gunung api meletus tidak hanya abu vulkanik yang keluar, tetapi juga kadang-kadang mengeluarkan gas. Ada dua tipe gas secara signifikan yang dikeluarkan gunung Merapi, yaitu gas CO2 dan gas SO2. Ketika CO2 keluar maka terjadi efek rumah kaca. Panas yang masuk ke bumi tertahan tidak bisa keluar lagi sehingga terjadinya global warming. Tetapi kalau SO2 yang keluar itu sebaliknya. Gas ini seperti payung, jadi panas dari matahari tidak bisa masuk. Maka letusan Tambora, letusan Toba, dan beberapa gunung api besar yang mengeluarkan SO2 menurunkan temperatur bumi sampai beberapa tahun ke depan. Bagaimana gunung api di Indonesia? Menurut Dr. Nizam, karena Indonesia berada di negara tropis, pengaruh faktor pemanasan global sangat kecil sekali karena Indonesia tidak mempunyai gunung api yang tertutup es. Akan tetapi letusan gunung api di Indonesia bisa mempengaruhi pemanasan global ketika gunung-gunung api meletus bersamaan dan mengeluarkan gas CO2 secara signifikan. Saya kembali kepada moderator. Cara pembuatan miniatur yang akan disampaikan oleh Ridho Arifah Saragi. Perkenalkan, nama saya Ridho Arifah Saragi. Saya akan menjelaskan bagian yang ke-7, yaitu cara pembuatan miniatur Gunung Merapi. Alat bahan, triplek, tanah liat, pewarna makanan, dan cat. Cara pembuatannya, tanah liatnya dikasih air. Setelah itu dicetak menjadi gunung. Dan setelah kering, dicat dengan menggunakan warna merah dan hijau. Saya kembalikan kepada moderator. Dan kesimpulan akan disampaikan oleh Dwi Agustina. Saya untuk menjelaskan materi tentang kesimpulan. Yang pertama, letusan Gunung Merapi adalah proses keluarnya magma dari dalam permukaan akibat aktivitas magma dan pergeseran lempeng. Yang kedua, erupsi Gunung Merapi juga mengakibatkan pencemaran udara yang buruk untuk kesehatan manusia. Gunung yang meletus akan mengeluarkan seluruh material di dalam bumi yang mengandung zat berbahaya seperti sulfur, hidrogen sulfida, nitrogen dioksida, dan material berbahaya lain yang mengandung racun. Yang ketiga, timbullah pertanyaan bagaimana cara menanggulangi akibat terjadinya letusan gunung Merapi. Yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, tidak berada di lembah atau daerah pengalir sungai. Yang ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung Merapi. Yang keempat, jangan lupa selalu menggunakan kacamata pelindung untuk melindungi mata. Yang kelima, hindari penggunaan lensa mata. Yang keenam, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh dari abu vulkanik seperti memakai baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Yang ketujuh, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa selalu menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan juga hidung. Yang keempat, timbulnya pertanyaan, apa penyebab letusan gunung Merapi pada tahun 2010? Nah, letusan gunung Merapi pada tahun 2010 disebabkan oleh subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda. Yang penutupan akan kami tutup bersama-sama. Sekian